أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, munculnya azan sebagai panggilan untuk menunaikan salat tak lepas dari Bilal bin Rabah, sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal sang muazin pertama dalam Islam yang ditunjuk langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan pertama muncul pada awal-awal Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah yang dulu bernama Yasrib. Saat di Mekah, kaum muslimin beribadah secara sendiri-sendiri tanpa ada seruan azan. Para muhajirin dari Mekah yang baru tiba di Madinah berkumpul dengan masyarakat Ansar, penduduk asli Madinah yang sudah memeluk Islam. Ansar terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Kedua suku berasal dari Yaman itu tinggal di gurun Yasrib dan sering berperang sebelum datangnya Islam. Aus dan Khazraj tak pernah akur karena kerap diadu domba oleh Yahudi dari Bani Quraizah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan Aus Khazraj dan memberi gelar kepada mereka sebagai Ansarullah atau penolong agama Allah. Kaum Ansar terkenal kuat sekaligus pemberani, sehingga Nabi dan para sahabatnya yang sebelumnya kerap disakitin kafir Quraisy di Mekah kini bisa hidup tenang dalam perlindungan mereka. Ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka muhajirin dan Ansar berkumpul. Mereka menunggu solat tanpa ada panggilan khusus untuk itu. Suatu hari, mereka berbincang soal bagaimana agar dapat panggilan khusus untuk solat. Bangsa Romawi yang beragama Nasrani menggunakan lonceng sebagai tanda panggilan ibadah, sedang Yahudi memakai trompet. Bagaimana dengan Islam? Sebagian mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakan saja trompet seperti yang digunakan orang-orang Yahudi. Umar bin Khattab lalu menimpali, kenapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan solat? Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap ke arah Bilal bin Rabah sambil berkata, wahai Bilal, berdirilah dan serukan panggilan solat. Riwayat lain menyebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat mau menggunakan trompet untuk panggilan solat, tapi beliau tidak suka. Kemudian Nabi menyuruh membuat lonceng seperti Nasrani dengan cara dipahat agar bisa dipukul sebagai tanda tibanya waktu solat. Namun, belum sempat digunakan lonceng itu, ada seorang bernama Abdullah bin Zaid bin Salabah dari Bani Al-Harith, suku Khazraj bermimpi. Setelah bangun, lelaki Ansar itu bergegas menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan yang dialaminya. Wahai Rasulullah, tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku. Seseorang laki-laki melewatiku. Dia memakai 2 kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng ini untukku? Lalu orang itu bertanya kepada Abdullah, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Kami menggunakannya untuk memanggil solat, jawab Abdullah dalam mimpinya. Maka orang itu berkata, maukah kau kutunjukkan yang lebih baik dari lonceng ini? Apa itu? Tanya Abdullah lagi. Lalu orang itu mengajarkan kepadaku kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, tutur Abdullah. Setelah mendengar Abdullah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar insyaallah. Ajarkan kepada Bilal lafaz azan itu agar ia yang azan, karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu. Ketika Bilal bin Rabah mau mengumandangkan azan, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti ini. Mendengar perkataan Umar dan para sahabat lain,
Rasulullah berkata, "Segala puji bagi Allah atas semua itu." Setelah peristiwa itu, adzan pun dijadikan sebagai panggilan ibadah bagi kaum muslim sampai hari kiamat. Bilal bin Rabah terus menjadi muadzin bahkan saat penaklukan kota Mekkah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya itu untuk memandangkan azan di atas Ka'bah, sebuah kehormatan baginya. Penduduk Mekkah saat itu terkagum-kagum dengan Bilal yang dulunya seorang budak dan kerap disiksa oleh kafir Quraisy. Kini malah dipercaya naik ke Ka'bah. Islam mengangkat derajat dan kedudukan Bilal. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal pun memohon kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak jadi muazan lagi. Bilal tak kuasa lagi mengumandangkan azan. Karena tiap kali mencoba azan, beliau langsung menangis sesungguhkan teringat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah berkunjung ke channel Andrea Mars. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.